Hai, welcome to our project dengan tema Tanpa Kelaparan kelompok 3 berisi 5 anggota. Kelaparan adalah masalah yang berdampak pada produktivitas manusia dan lingkungan. Dampak yang dihasilkan dapat menurunkan kinerja kerja seseorang. Akan tetapi, tidak semua orang mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pangan. Hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar di dunia. Maka dari itu, kelompok kami menciptakan aplikasi Yuk Makan. Ini ada beberapa tujuan dari aplikasi kita. Penjelasan lebih lanjutnya, yuk kita simak. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelas diagram yang ada di program Yuk Makan ini. Yang pertama adalah RN, yaitu akun. Di sini terdapat user dan admin. Akun membantu user dan admin, sign out atau sign in dari sign up controller dan akan terhubung dengan akun DAO. Nah, berikutnya di sini admin dapat membuat atau terhubung dengan campaign, resep, dan konten edukasi. Di sini konten edukasi terhubung dengan konten edu detail controller untuk controller konten edunya, dan di sini ada card untuk diperlihatkan di programnya di UI. Di sini juga ada konten edukasi juga mempunyai konten edu DAO, dan di sini resep terhubung dengan resep detail controller, card resep controller, dan juga picture controller, juga card ulasan controller. Dan di resep ini juga terdapat DAO. Berikutnya adalah campaign, di mana campaign ini terhubung dengan card campaign controller dan campaign detail controller, dan juga memiliki terhubung dengan donation log, card metode pembayaran controller, metode pembayaran controller, bank controller, dan juga bank. Di sini juga untuk campaign sendiri ada campaign DAO-nya, dan untuk bank ada bank DAO. Selanjutnya kita menjelaskan ulasan. Di sini ulasan terhubung dengan ulasan controller, dan di ulasan sendiri juga mempunyai ulasan DAO. Nah, berikutnya di sini ada kelas user. Kelas user ini terhubung dengan hampir semua metode kecuali admin untuk mengakses program-program yang bisa dijalankan di sini. Board controller ini merupakan menu dashboard yang diakses oleh admin ataupun user. Dan di sini ada profil controller untuk mengedit profil akun dari admin ataupun user. Oke, sisanya untuk chart diagram akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai IR diagram dari database YouMakan. Database YouMakan ini memiliki 10 tabel yang terdiri dari akun, available metode pembayaran, bank, campaign, daftar favorit, konten edukasi, resep, ulasan, riwayat donasi, metode pembayaran, dan daftar favorit. Untuk primary key dari beberapa tabel, terdapat primary key yang sama, yaitu ID pada tabel, riwayat donasi, campaign, metode pembayaran, bank, konten edukasi, ulasan, dan resep. Sementara untuk tabel akun sendiri memiliki primary key, yaitu username. Terkait dari relasi antar tabel, yang pertama ada tabel akun. Tabel akun ini memiliki relasi one to many terhadap tabel riwayat donasi, tabel resep, daftar favorit, ulasan, konten edukasi, dan campaign. Sementara tabel bank memiliki relasi one to many terhadap metode pembayaran. Berikutnya, setiap campaign itu memiliki banyak riwayat donasi. Relasinya yaitu one to many. Dan juga relasi campaign terhadap available metode pembayaran itu memiliki relasi many to many. Karena satu campaign memiliki banyak metode pembayaran dan satu available metode pembayaran itu memiliki banyak campaign. Untuk relasi dari tabel resep terhadap daftar favorit yaitu one to many. Jadi setiap resep itu memiliki banyak daftar favorit, serta resep ini juga memiliki relasi one to many terhadap tabel ulasan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan dijalani aplikasi dari YouMakan. Yuk Makan. Di sini saya akan mensimulasikan untuk jalannya aplikasi ini jika Anda login sebagai admin. Nah, untuk login sebagai admin sendiri itu daftar akunnya dari admin lain, jadi tidak bisa menggunakan daftar yang di sini. Ini untuk user. Jadi saya sudah punya akun admin yang dimana nantinya akan digunakan untuk mendaftarkan admin yang lain. Oke, langsung saja kita login. Nah,
Jadi admin ini punya fitur untuk membuat resep, membuat campaign, membuat konten edukasi, juga untuk daftarkan admin lain. Lalu juga ada kelola metode pembayaran. Kelola metode pembayaran ini tuh nantinya berhubungan dengan si campaign itu sendiri. Nah, lalu admin juga tentu saja punya fitur edit dan hapus untuk masing-masing yang saya sudah sebutkan tadi. Pertama-tama mari saja kita coba buat resep. Di resep mari kita buat. Di sini saya sudah ada template. Tumis kangkung tahu. Lalu bahan-bahannya kita copy paste. Juga langkah pembuatannya hingga kandungan gizinya. Lalu kita juga masukkan foto resep. Oke, lalu kita buat resep. Nah, sayangnya di sini belum ditambahkan alert gitu. Jadi sebenarnya ini tuh sudah terinput ke dalam database. Bisa dilihat kalau kita edit atau hapus resep di sini, itu sudah terdaftar di sini. Oke, selanjutnya saya akan mencoba edit dari si resep ini sendiri. Nah, di sini ada ulasan pengguna. Jadi kalau Anda login sebagai pengguna, Anda bisa menambahkan ulasan di sini. Oke, kita coba edit. Di sini sudah keluar untuk editnya. Kita ganti jadi judulnya tumis kangkung tahu enak. Oke. Sini kita simpan. Nah, judulnya sudah berubah. Kalau kita keluar, lalu kita cek lagi. Di sini sudah berubah judulnya. Kita juga bisa hapus di sini. Kalau kita hapus resep, maka resepnya akan hilang. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat campaign. Jadi campaign di sini itu tidak bisa ya, sepertinya ada error di bagian buat campaign. Jadi ini bukan error ternyata. Jadi di sini tidak ada metode pembayaran karena kita belum buat metode pembayaran. Di sini kita harus kelola metode pembayaran terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus tambahkan nama bank. Misalkan kita buat BS Bank Syariah Indonesia. Nah, kita pilih foto. Bank BSI. Lalu tambah metode pembayaran. Di sini sudah masuk Bank Syariah Indonesia. Lalu kita tambahkan nomor rekening, misalkan 12345678 atas nama PT Perseroan Terbatas. Lalu banknya di sini ada pilihan, kita gunakan bank syariah. Lalu tambah metode pembayaran, sudah terinput. Nah, kalau kita balik lagi ke buat campaign, di sini sudah ada Bank Syariah Indonesia. Jadi kita sekarang bisa mulai untuk membuat campaign. Misalkan di sini bantu Jakarta warga Jakarta menghadapi banjir. Target donasi kita tulis misalkan 10 juta, 10 123 lalu tanggal berakhirnya misalkan tanggal 10. Kita pilih foto, lalu sini ada campaign banjir. Lalu buat campaign. Oh, sorry. Belum diisi ternyata metode pembayarannya. Lalu buat campaign. Oke. Kita lihat.
Sini ada yang error. Tapi kalau kita lihat salah satunya itu harusnya, oh ya, itu bisa itu dari user. Kalau admin tidak bisa, nanti di user bisa memilih untuk metode pembayaran yang tersedia. Lalu selanjutnya, oh ya, edit campaign ini. Di sini user bisa melihat riwayat campaign, tapi karena di sini saya hanya login sebagai admin dan belum ada user yang membuat donasi, jadi tidak ada listnya di sini. Nanti kalau ada donasi dia akan muncul di sini. Selanjutnya kita bisa edit campaign untuk mengubah deskripsi dan juga judulnya, tetapi tidak bisa mengubah target agar tidak disalahgunakan takutnya, ataupun tanggal berakhirnya. Oke, jadi kita batalkan saja. Coba edit campaign. Simpan perubahan. Sini sudah berubah. Oke. Selanjutnya buat konten edukasi. Nah, dibuat konten edukasi ini sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Sama seperti resep. Kalau resep itu tidak sekompleks yang campaign. Nah, buat konten edukasi ini kita beri judulnya apa itu, stunting. Oke. Kita kasih foto. Konten. Nah, di sini nanti sudah ada apa itu, stunting. Ya, sepertinya ada yang nyampur ya. Ini belum terhapus sepertinya. Sebelumnya saya coba sebelum dimulai aplikasi ini, dan saya title-nya masih ngaco. Selanjutnya kita coba saja untuk hapus yang ini karena tidak terduga. Salah. Nah, hilang. Oke, selanjutnya, oh ya, untuk ini kan tadi ada kesalahannya. Yang mana tapi ya? Ya, jadi campaign sini sebenarnya memang kalau di admin ini masih ada error kayak tadi tuh, kalau tidak dipilih metode pembayarannya dia tetap terbuat, tapi sebenarnya kalau di user itu sendiri, kalaupun metode pembayarannya tidak ada, itu tidak bisa donasi begitu, tidak masuk donasinya ke database. Oke, selanjutnya daftar akun admin. Di sini kita coba daftar akun admin. Nama admin, username admin, password 123, admin@gmail.com. Nomor telepon 0856. Daftar. Akun berhasil didaftarkan. Nah, kalau misalkan ada akun dengan username yang sama, itu dia seperti misalkan ini kita ganti saja namanya admin2. Nah, dia tidak bisa karena username admin itu sudah didaftarkan. Nah, sekarang mari kita coba untuk login. Oh iya, di sini juga bisa untuk ganti profile. Profilnya bisa kita ubah ya. Untuk coba kita ke akun yang baru saja kita daftarkan. Admin 123. Nah, sini bisa kita lihat fotonya masih kosong. Mari kita coba untuk isi fotonya. Karena saya belum punya foto stok untuk ini, jadi kita gunakan saja dari konten edukasi. Nah, sini sudah. Lalu kita ganti namanya Min Ganteng. Simpan. Nah, oke. Oh ya, untuk edit ini tentu saja tidak bisa ganti username dan juga tidak bisa ganti email. Seperti itu. Nah,
sepertinya segitu saja untuk flow dari admin. Kegunaan admin ini kayak gimana. Sayangnya admin tidak bisa untuk delete admin lain ya, karena takutnya ada penyalahgunaan juga. Jadi ya segitu saja fungsi dari admin. Terima kasih. Jadi di sini kita akan mensimulasikan project yang telah kami buat. Kita login sebagai admin. Jadi ke admin itu bagian admin. Nah, untuk passwordnya itu kita sudah men-set di codingan lain. Login. Oh, maaf, saya lupa satu. Nah, lalu selanjutnya kita di admin ini kan memiliki banyak fungsi yang penting kita bisa buat riset dulu. Nah, misalnya buat risetnya kita tadi saya sudah buat untuk com di mana? Pakai Opera. Nah, untuk riset sendiri saya yang berjudul misalnya nasi goreng oriental. Untuk deskripsinya misalnya, deskripsi itu sebenarnya tergantung bagaimana kita untuk membuat tertarik si user atau ini lebih tertarik. Jadi deskripsi itu buat semenarik mungkin. Misalnya nasi adalah makanan yang cocok untuk di pagi hari. Lalu untuk bahan-bahannya saya sudah buat di Google ini Word. Bentar. Untuk bahan-bahannya sendiri kurang lebih seperti ini. Dan Langsung ke user aja, langsung ke user aja. Masuk user. Sini dapat. dan kurang lebih Langsung seperti ke itu. user. Misalnya buat Langsung ke user aja. Habis. Si dapat udah soalnya admin. mana user sih? Habis. Keluar. Ini nih habis. Lagout. Ini ke atas, scroll ke atas. Atas. Baik. Nah, Nih. back. Ini ke situ. Logout. Logout. Lalu mungkin Bisa itu pas dulu. Rahmat 123. Satu lagi. Nah, oke, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana user. Nah, pertama kita untuk loginnya itu Rahmat 123. Untuk passwordnya sendiri 123. Nah, dari sini tuh sudah banyak entah itu admin atau user yang membuat dari resep ini. Nah, user itu bisa melihat resep. Misalnya saya rode tempe. Nah, ini tuh sebenarnya kami waktu itu menambahkan untuk 2 porsi deh. Nah, di user itu bisa melihat deskripsi bahan, langkah, kandungan gizi, dan ulasan pengguna. Nah, kita bisa menambahkan ulasan siapa yang ngebuat resep ini. Misalnya kita 5 bintang dan memberi komentar rasanya yummy. Nah, tambahkan ulasannya. Nah, secara otomatis akun Rahmat ini akan masuk ke ulasan pengguna ini, dan ulasan itu bisa dihapus dan diedit lagi. Lalu resep juga bisa ditambahkan ke daftar favorit misal. Nah, sudah kalau pada tombol ini artinya sudah masuk ke daftar favorit. Lalu untuk selanjutnya konten edukasi. Nah, user bisa melihat bahwa konten edukasi yang telah dibuat oleh admin. Misalnya ada bihun goreng, kurang lebih tadi fungsinya sama kayak resep sebelumnya. Namun di konten edukasi itu bagaimana kita melihat makanan itu, bahwa makanan itu apa sih isi kandungan gizi dari makanan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya itu lihat di konten edukasi.
Lalu selanjutnya ada daftar favorit. Nah, daftar favorit, barusan kan saya menambahkan daftar favorit, saya peroleh untuk 2 porsi ini. Nah, bisa dilihat daftar favorit yang telah kami tambahkan. Nah, untuk di daftar favorit sendiri itu kita bisa menghapus daftar favorit sini. Nah, daftar misalnya kalau dihapus nanti jadinya seperti langsung terhapus daftar favorit. Atau kita bisa memberikan ulasan. Kita bisa memberikan ulasan lagi di sini. Misalnya nah, kan di sini bisa diedit dan dihapus. Mungkin langsung selanjutnya ke campaign atau teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan ke campaign. Jadi kan sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa daftar favorit. Nah, untuk campaign sendiri kita bisa melihat sih campaign itu bagaimana si admin membuat campaign. Nah, di sini kita bisa melihat buat campaign mendonasi untuk, nah, targetnya itu kan 50 juta sekian. Untuk donasinya kita bisa masukkan nominal berapa yang kita ingin donasikan. Misalnya kita ingin memasukkan 50.000. Nah, di sini kita pilih metode pembayaran. Nah, karena di sini tidak adanya BNI, maka kita hanya bisa BNI, kita konfirmasi langsung. Nah, bila sudah dikonfirmasi, nah seperti itu kurang lebih. Nah, nanti di campaign itu sendiri akan terkumpul 200.000. Kenapa? Karena saya mengkliknya 4 kali tadi. Mungkin segitu saja